Keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak terasa sekarang hari ke-10 monumental Pentakosta yang menjadi satu inspirasi rohani, inspirasi juga secara mental, inspirasi juga secara jiwani, bahkan secara teologi praktika dan dogmatika itu menjadi satu dasar bagi kita semuanya untuk memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Secara teologi praktika kita menjadi orang Kristen yang gemar untuk memberitakan firman Allah, sehingga ada banyak orang yang kemudian dimenangkan untuk percaya sama Tuhan Yesus. Hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, Engkau yang punya firman, berkatilah kami dengan firman-Mu supaya kami memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk kami bisa terus-menerus menjadi orang Kristen yang cerdas, orang Kristen yang memahami firman itu, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang begitu banyak yang menyesatkan. Tuhan Roh Kudus, urapi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami paham tentang firman-Mu, dan kami melakukan firman itu menjadi bagian dari kegemaran kami, dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Dengarkanlah Tuhan kebenaran firman-Mu kepada kami semuanya, supaya pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang menggenapi firman Tuhan sebagai rangkaian dari kehidupan sehari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini merupakan satu monumental Pentakosta. Zaman dulu orang-orang Kristen mereka bersekutu bersama-sama di kamar loteng, dan akhirnya mereka mendapatkan satu lawatan dari Pentakosta itu lewat lidah-lidah api yang mengurapi dan memenuhi kehidupan para murid. Mari kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tidak asing lagi kalau kita berbicara tentang rapot murid-murid Yesus selama Yesus masih ada di dunia ini, sebelum dia terangkat naik ke surga. Begitu banyak rapot merah yang dimiliki oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak mendukung pelayanan Yesus, justru mereka menjadi troublemaker di dalam pelayanan-pelayanan Yesus. Tapi itu dulu ceritanya, sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum Pentakosta itu masuk di dalam hidup mereka semuanya. Tetapi setelah Pentakosta, lidah api itu memenuhi para murid, maka terjadi sesuatu pemutarbalikan kehidupan yang luar biasa, pemutarbalikan tentang iman yang luar biasa, sehingga akhirnya orang-orang murid Kristus menjadi pribadi yang luar biasa. Ketika kita bicara Pentakosta, orang-orang Yahudi juga memperingati hari Pentakosta. Pentakosta mereka berbicara tentang turunnya Taurat itu kepada bangsa Israel. Dan ketika Pentakosta itu turun, menandakan tentang turunnya Taurat, di sana ada kematian. Ketika Musa turun dan mendapatkan hukum Taurat yang melihat bangsa Israel yang melakukan banyak hal yang buruk, penyembahan berhala di lembu emas itu, maka di situ hukuman Tuhan dicurahkan dan banyak orang-orang Israel mati. Tetapi ketika kita berbicara tentang Pentakosta, turunnya Roh Kudus, di sana tidak ada hukuman. Di sana ada satu kasih karunia yang luar biasa, yang hebat. Dan itu yang kemudian menjadi berkah bagi gereja, itu menjadi berkah bagi para murid, itu menjadi berkah bagi para pengikut Yesus Kristus. Nah, hari ini kita bicara Pentakosta, yang menjadi cikal bakal hadirnya gereja, yang menjadi cikal bakal bagaimana terang gereja itu mewarnai sendi-sendi kehidupan, sehingga banyak diubahkan dalam segala budaya, sehingga banyak diubahkan dalam bentuk apapun juga, dalam dimensi disiplin ilmu apapun juga. Dan ketika Roh Kudus itu memenuhi para murid, di sana ada terjadi kekuatan yang luar biasa, yang mengubahkan banyak orang. Dari cara paradigma mereka, cara berpikir mereka, tujuan hidup mereka, ada sesuatu yang luar biasa yang diubahkan. Makanya gereja harus benar-benar memahami tentang pentingnya Roh Kudus itu menjadi penuntun mereka, menjadi guider mereka semuanya, menjadi satu pribadi yang ditempatkan juga secara serius di dalam gereja. Karena Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan umat Tuhan, juga di dalam kehidupan kita secara praktis. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita lihat bahwa kehadiran Roh Kudus itu membangkitkan lagi sesuatu yang berkaitan dengan terobosan-terobosan iman, terobosan rohani, terobosan-terobosan karya-karya yang luar biasa di kehidupan secara praktis.
Bagaimana gereja sekarang memaknai kehadiran Roh Kudus itu sendiri di monumental yang tahun-tahun yang dahulu, kemudian itu menjadi sebuah inspirasi rohani yang luar biasa, yang diharapkan kemudian Roh Kudus bekerja secara optimal di dalam gereja dan orang percaya. Mari hari ini kita belajar bersama-sama. Ketika kita berbicara tentang Pentakosta, apa yang terjadi? Ketika api Pentakosta itu menguasai gereja, menguasai umat Tuhan. Dan akhirnya ketika Pentakosta itu benar-benar menjadi salah satu sumber dari otoritas kuasa gereja itu sendiri. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ketika api Pentakosta itu menguasai gereja, ketika api Pentakosta itu menguasai orang percaya, maka gereja itu menjadi gereja yang memiliki antusias untuk memberitakan Injil luar biasa. Kalau kita bicara tentang murid-murid Yesus, selama dia ada bersama-sama dengan Yesus, kita tidak mendapatkan sebuah narasi atau sebuah cerita bagaimana murid-murid itu memberitakan Injil secara antusias, bagaimana mereka memberitakan Injil dengan berani, bagaimana mereka memberitakan Injil itu dengan cara yang sangat progresif luar biasa. Kita tidak mendapatkan cerita itu. Justru kita bisa mendapatkan cerita bagaimana mereka berkutat kepada ambisi mereka, agenda pribadi, bagaimana mereka lebih sering menjadi bertengkar, dan mereka lebih menjadi beban dalam pelayanan Yesus. Tapi ketika Pentakosta itu terjadi dan Roh Kudus menguasai kehidupan para murid, yang terjadi adalah tiba-tiba ada satu keberanian yang luar biasa. Mereka yang tadinya pecundang, mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya mengisolasi diri mereka di kamar-kamar yang tertutup karena mereka berhadapan dengan tekanan secara sosial, tekanan secara religi, tekanan secara politik dari pemerintah. Tapi begitu api Pentakosta itu turun atas mereka, yang terjadi adalah mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki antusias tinggi. Mereka menjadi gemar untuk memberitakan Injil. Dan mereka memberitakan Injil bukan dengan kecerdasan, tapi dengan hikmat dari Allah lewat Roh Kudus itu sendiri. Dan bukan hanya itu, mereka memberitakan Injil dengan berani luar biasa. Mereka tidak kenal takut. Tidak ada satupun yang bisa membuat dan menumbangkan mereka, menghambat mereka, menghentikan mereka untuk mereka tidak memberitakan Injil. Dan para murid begitu sangat antusias. Cerita di Kisah Rasul itu menceritakan setiap hari bagaimana pergerakan penginjilan itu terjadi, dilakukan oleh para murid. Dan ini hebat. Nah, gereja harus paham, ketika kita berbicara tentang Pentakosta, kita tidak sedang berbicara tentang karunia rohani. Tetapi karunia rohani itu merupakan bagian dari penyertaan untuk satu tugas yang sangat penting. Sebenarnya esensi yang paling penting ketika Roh Kudus itu dipenuhkan adalah gereja memiliki kebangkitan, keberanian untuk memberitakan Injil. Menyatakan kepada bangsa, menyatakan kepada seluruh dunia tentang dosa, tentang hukuman, tapi juga menyediakan satu berita sukacita, berita tentang Yesus, berita tentang bagaimana keselamatan itu telah dilakukan oleh Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang naik ke surga. Itu sesuatu yang harus digerakkan oleh gereja lagi. Jadi ketika kita bicara tentang Pentakosta, di sana kita bicara tentang bagaimana jemaat, bagaimana gereja, bagaimana pengikut Yesus, para murid, mereka memberitakan Injil dengan dahsyat luar biasa. Mereka berani, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mereka takut, tidak ada kata sedikit pun untuk mereka suam-suam dalam memberitakan Injil. Ini berbeda jauh dengan gereja-gereja sekarang. Gereja-gereja sekarang lebih memilih berada dalam zona kemapanan. Mereka tidak lagi berpikir tentang bagaimana mereka memberitakan Injil. Tetapi mereka lebih banyak mempertahankan esensi yang di dalam terus-menerus. Mempertahankan umat, terus mereka melakukan itu semuanya. Dan saya mau katakan, ketika gereja tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pemberitaan Injil, maka gereja akan mengalami kematian. Gereja ada karena sebuah misi atau pemberitaan Injil. Dan gereja ada kemudian harus untuk memberitakan Injil juga. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari Kristus, dari Roh Kudus kita belajar. Ada sesuatu yang penting tentang sesuatu yang sangat penting. Itu berkaitan dengan Bapa. Maka itu juga sesuatu yang sangat penting juga untuk gereja Tuhan, umat Tuhan juga. Apa itu? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita tidak memberitakan Injil, maka ada sesuatu yang berbahaya di dalam diri kita. Kita harus menjadi orang Kristen, memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana
Bagaimana orang-orang Kristen dan orang-orang percaya awal, bagaimana mereka memiliki antusias yang sangat tinggi ketika mereka berani memberitakan Injil. Secara mencatat bagaimana mereka mengalami penderitaan, mengalami aniaya, diusir dari kampung mereka, diusir dari kota mereka, diusir mungkin juga dari tempat kemapan mereka. Tapi itu tidak pernah menyurutkan mereka semuanya untuk tidak memberitakan Injil. Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana kemudian dengan umat Tuhan? Harusnya kita juga ketika kita menyadari monumental tentang Roh Kudus yang dicurahkan, di situ harusnya ada satu kebangkitan dari gereja dan orang percaya untuk mereka menjadi orang yang sangat agresif memberitakan Injil. Mereka menyatakan tentang kabar baik kepada bangsa, kepada orang, kepada manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Eusebus memberi kesaksian tentang rasul-rasul Kristus. Dia katakan bahwa murid-murid Yesus itu sangat berani, sangat penuh dengan agresivitas ketika mereka memberitakan Injil. Dan Roh Kudus, kalau dipenuhkan di dalam gereja, kalau dipenuhkan itu di dalam kehidupan umat Tuhan, maka di sana seharusnya ada pergerakan pemberitaan Injil secara masif luar biasa. Hari-hari ini kita harus menjadi sedih ketika gereja kemudian menjadi egois di dalam keselamatan dia. Gereja menjadi begitu hebat dalam pelayanannya di dalam, tapi mereka tidak pernah terpikir tentang pelayanan pemberitaan Injil, tentang orang-orang yang nantinya mereka menjadi mati dalam murka Allah karena mereka tidak mengenal Injil. Hari ini gereja harus bangkit. Gereja tidak boleh menjadi obesitas secara rohani, menjadi obesitas di dalam keselamatan, cukup menggemukkan dirinya sendiri, tetapi dia kemudian tidak bergerak untuk memberitakan Injil. Gereja tidak memberitakan Injil karena dengan banyak alasan-alasan sekarang ini. Kalau kita bicara tentang mengapa banyak gereja-gereja yang kemudian tidak memberitakan Injil? Alasannya di sana karena aturan-aturan hukum, karena mereka mengalami ketakutan. Kalau mereka memberitakan Injil, mereka bisa masuk penjara, gereja mereka bisa dibakar, ada tekanan-tekanan begitu banyak. Alasan-alasan ini yang kemudian dibuat. Padahal tekanan-tekanan, aniaya, penderitaan itu sudah dialami sebelum gereja sekarang ini ada. Dahulu orang-orang Kristen itu mereka menghadapi aniaya, mereka menghadapi penderitaan, mereka menghadapi penjara yang telah menunggu mereka, mereka menghadapi kematian tiap hari. Tapi itu tidak pernah menyurutkan mereka untuk tidak memberitakan Injil. Maka gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, api Pentakosta membangkitkan kita sebagai gereja-gereja dan umat percaya, murid-murid yang gemar memberitakan Injil. Ini menjadi satu alasan yang pertama. Ketika Roh Kudus itu dipenuhkan di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan menjadi orang yang dipenuhi dengan sukacita, kegemaran, dan agresivitas untuk kita memberitakan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika gereja itu dipenuhi dengan api Roh Kudus, apa yang terjadi? Gereja itu menjadi gereja yang penuh dengan antusias untuk berdoa dan beribadah dan bersekutu memecahkan roti bersama-sama. Kesan pertama yang kita dapatkan dengan kehidupan para rohani, para murid adalah mereka begitu narasi di dalam Alkitab, mereka begitu sangat suam-suam kuku, mereka tidak memiliki greget atau passion yang begitu kuat sekali berhubungan dengan doa, berhubungan dengan ibadah. Salah satu contohnya, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ketika dia membutuhkan dukungan dari para murid untuk Yesus didukung di dalam doa, Yesus berkata kepada mereka, mari kita berdoa bersama-sama, dukunglah aku. Tapi tidak ada satupun dari murid-murid yang memiliki greget. Tidak ada satupun dari para murid yang kemudian memiliki antusias untuk mereka mendukung Yesus. Tidak ada. Mereka telah memikirkan dirinya, mereka merasa keletihan, mereka merasa capek. Ada begitu banyak alasan-alasan untuk mereka tidak menjadi pribadi yang antusias di dalam doa, di dalam pembacaan firman, di dalam persekutuan, di dalam penggalian kebenaran. Itu seperti tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Ketika api Pentakosta itu memenuhi para murid, yang terjadi di sana adalah gerakan doa secara masif itu terjadi. Gerakan persekutuan di sana mulai terjadi secara ajaib luar biasa. Gerakan untuk menyelidiki firman Tuhan, apakah itu benar atau tidak, itu terjadi luar biasa di sana. Gerakan untuk membangun persekutuan, membangun lagi persekutuan, membuka lagi dan membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain, memecahkan roti, itu terjadi begitu agresif luar biasa, begitu hebat luar biasa, seperti bola salju dari kecil tiba-tiba menggelinding menjadi besar. Itu yang terjadi ketika Pentakosta itu terjadi, diturunkan itu dalam kehidupan para murid. Yang terjadi adalah mereka menjadi orang Kristen yang gemar di dalam doa, gemar dalam persekutuan, gemar dalam penyelidikan firman, gemar untuk membagi firman Tuhan, gemar untuk memecahkan roti bersama-sama. Di sana ada satu bagian dari ibadah yang begitu kuat luar biasa. Passion mereka untuk berjumpa dengan firman, passion mereka untuk berjumpa dengan Kristus, passion mereka untuk berjumpa dengan kebenaran yang hakiki, itu begitu meluap luar biasa.
Saya berharap kita memahami hal ini dan supaya gereja akhirnya sadar. Hari-hari ini saya tidak tahu bagaimana kehidupan jemaat. Ketika sekarang kita menghadapi COVID-19, ibadah kita selalu dilakukan lewat online hari ini. Tapi saya tidak yakin bahwa Bapak Ibu semuanya melakukan ibadah. Ada begitu banyak orang justru dalam COVID sebenarnya ini mereka tidak melakukan ibadah di hari Minggu. Setiap persekutuan-persekutuan, mereka justru meninggalkan jam-jam persekutuan, meninggalkan jam-jam ibadah. Dan saya takut semua hal-hal yang kelihatannya seperti menghambat itu justru menyurutkan antusias kita untuk berdoa, antusias kita untuk membaca firman, antusias kita untuk mempelajari firman Tuhan, kebenaran itu sendiri, melakukan ibadah. Saya melihat seperti tidak memiliki antusias yang sangat tinggi. Hari ini, harusnya kita menjadi orang Kristen yang mengambil lagi monumental kehadiran dari Roh Kudus dalam gereja, dalam orang percaya, supaya kita menjadi orang-orang yang akhirnya memiliki gairah, memiliki kerinduan, antusias yang sangat tinggi untuk kita selalu berdoa, untuk kita selalu menggali kebenaran firman Tuhan, untuk kita selalu membaca Alkitab, untuk kita mencari kebenaran, menelisik itu semuanya, sehingga kita kemudian makan, dan kita kemudian bertumbuh luar biasa. Jangan heran, mengapa banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya mereka menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Salah satunya adalah ketika mereka melihat cara beribadahnya orang Kristen yang begitu antusias, yang begitu kusuk, yang begitu setia, yang begitu hebat luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Salah satunya itu menjadi mesin penggerak daya pesona sehingga orang-orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Seberapa besar antusiasme percaya sama Tuhan Yesus yang kau wujudkan dalam doamu, dalam pembacaan firman-Mu, dalam ibadahmu, dalam persekutuanmu, baik itu di dalam keluargamu, itu yang akan memberikan dampak dan pengaruh luar biasa kepada orang lain untuk mereka semuanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka kemudian bertumbuh. Kisah Rasul pasal kedua ayat 42, Roh Kudus memberi kehidupan dalam pribadi para murid sehingga mereka memiliki ketekunan dalam ibadah. Itu menjadi daya penggerak yang luar biasa, sehingga pada zaman itu banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita semuanya. Ketika Roh Kudus itu dipenuhkan di dalam gereja dan pribadi murid, apa yang terjadi kepada para murid dan gereja menjadi cikal bakal pada waktu itu? Gereja dan para murid itu menjadi orang yang berani menderita. Mereka tidak lagi takut-takut lagi. Mereka tidak lagi menjadi orang yang pecundang. Mereka tidak lagi menjadi orang yang mengisolasi diri. Mereka tidak lagi menjadi orang yang minder, atau mereka menjadi orang yang sangat takut, kekhawatiran apapun juga. Justru kita bisa melihat yang luar biasa. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, kita bisa melihat sifat para murid Yesus. Bagaimana ketika Yesus ditangkap, mereka semuanya melarikan diri. Petrus juga kemudian menyangkali Yesus. Ada begitu banyak fakta bahwa bagaimana para murid itu dipenuhi dengan rasa takut yang sangat tinggi, tidak memiliki sikap loyalitas yang tinggi kepada Kristus. Tapi ketika Yesus kemudian mulai naik ke surga dan Roh Kudus itu kemudian dicurahkan ke hadapan para murid, apa yang terjadi? Para murid menampilkan gambar diri yang berbeda. Para murid menyatakan dan menunjukkan sesuatu kehidupannya sangat jauh berbeda sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika mereka belum dipenuhi Roh Kudus, ketika Yesus dibawa dan digelandang di sebuah pengadilan dan Yesus dihakimi di sana, tidak ada satupun dari para murid yang menunjukkan batang hidung mereka dan membela Yesus. Tidak ada satupun. Mereka meninggalkan. Karena apa? Karena mereka takut. Mereka ingin menyelamatkan nyawa mereka. Mereka takut karena mereka akan menghadapi sanksi sosial. Mereka takut juga gara-gara Yesus mungkin mereka juga bisa masuk penjara. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani kemudian mendampingi Yesus. Kenapa? Karena masing-masing ingin menyelamatkan diri. Tetapi begitu kuasa Pentakosta itu memenuhi para murid, apa yang terjadi? Keberanian untuk berani menderita itu benar-benar terjadi dalam hidup mereka semuanya. Para murid tidak takut lagi di penjara. Para murid tidak takut lagi menderita. Para murid tidak lagi takut di penjara. Para murid tidak takut lagi dengan sanksi sosial. Mereka dikejar-kejar. Mereka harus keluar. Tidak ada satupun yang bisa membuat para murid untuk menghentikan langkah mereka, untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak menjadi pengikut Kristus. Mereka semuanya bergerak maju luar biasa. Ketika Pentakosta itu mulai terjadi, harusnya orang Kristen menjadi berani luar biasa. Berani menghadapi aniaya oleh karena imannya. Berani menghadapi aniaya penderitaan oleh karena dia menjadi pribadi yang secara excellent dan secara kontinuitas bergairah memberitakan Injil. Tidak ada satupun yang berani. Saya salut dengan beberapa orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus seperti seorang
seorang pemimpin agama yang luar biasa, Sarifuddin. Akhirnya dia masuk di penjara, tapi tidak sedikit pun membuat dia surut untuk tidak memberitakan Injil. Bahkan dia berkata, ketika aku di penjara, apapun juga tidak ada yang bisa membuat aku memberitakan Injil. Ketika orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, orang Kristen itu berani untuk menderita. Dalam aniaya apapun juga, dalam penderitaan apapun juga, dalam kemiskinan apapun juga, bahkan dalam penggelandangan dia, oleh karena dia dikejar-kejar sehingga dia terusir, dia tidak takut sedikit pun. Dia berani menderita karena iman dia kepada Kristus Yesus. Dia berani menderita menjadi miskin gara-gara Kristus Yesus. Dia berani kehilangan apapun juga karena Yesus Kristus. Dia berani menjadi mati gara-gara Kristus Yesus. Dia berani masuk penjara karena imannya kepada Kristus Yesus. Tidak ada satupun yang bisa membuat mereka semuanya menjadi pribadi yang akhirnya berada dalam zona nyaman. Mereka lebih senang bergerak maju memberitakan firman Tuhan. Sewaktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka bukti yang paling otentik yang ditunjukkan adalah bagian perasaan yang menggebu-gebu. Seperti kita dibakar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti Yesus. Kita rindu untuk menyelamatkan orang. Kita rindu kemudian untuk memberitakan firman. Kita rindu kemudian untuk membongkar kerajaan kegelapan. Kita rindu untuk membangun kerajaan Allah. Sekalipun tantangannya sangat besar. Baik itu mungkin dari hukum ketatanegaraan. Baik itu mungkin dalam hukum religi. Baik itu mungkin sanksi sosial apapun juga. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita takut. Kenapa? Kesiapan orang Kristen awal untuk berani menderita itu menjadi salah satu kunci mengapa mereka semuanya akhirnya menjadi pribadi yang berani memberitakan Injil. Hari ini menjadi Kristen, orang takut miskin. Hari ini menjadi Kristen, orang takut tidak makan. Hari ini menjadi Kristen, kita takut kemudian untuk kelaparan. Hari ini kita menjadi Kristen, takut kita tidak punya duit. Hari ini kita menjadi Kristen, segala sesuatu banyak yang kita takutkan. Sehingga kita tidak berani membayar harga ketika kita mengikut Yesus. Kita tidak berani menderita, kita berani mengalami aniaya, kita nggak berani. Jangan jauh-jauh kita bicara tentang aniaya datang dari orang lain. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak memiliki keberanian, tidak berani menderita, melepaskan ikatan rokok dia, melepaskan ikatan dari minum-minum dia. Mereka melepaskan ikatan dari segala hobi-hobi dia yang jahat, yang tidak sesuai. Mereka tidak berani menderita. Kenapa? Karena ketika sebenarnya menjadi orang yang mengikut Yesus, ada banyak yang hilang di dalam diri kita. Hal yang buruk itu lebih banyak hilang. Hal yang buruk lebih banyak hilang. Ada seorang anak mendatangi bapak dan ibunya. Dia berkata demikian. Katanya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus ada begitu banyak keuntungan. Tapi buktinya kita tetap miskin-miskin. Kita tidak memiliki begitu banyak. Tapi orang tuanya berkata demikian. Nak, ketika kita mengikut Yesus kita sudah mendapat banyak. Apa yang kita dapatkan? Anaknya berkata demikian, dan bapak dan ibunya berkata demikian. Nah, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan banyak. Kita mendapatkan pembaharuan di dalam akal budi kita. Kita mendapatkan hidup baru. Kita mendapatkan pertobatan. Kita mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan jaminan untuk kita menjadi anak Allah. Kita mendapatkan bahwa hidup yang baik, hidup yang punya moral yang bagus. Jadi ketika kita bicara tentang pengikutan kita kepada Yesus, kita udah banyak dapat. Tapi juga kita kehilangan banyak hal yang tidak baik dalam hidup kita. Dan itu merupakan satu keuntungan. Kita kehilangan sifat jahat kita. Kita kehilangan sifat amarah kita. Kita kehilangan begitu banyak sifat pelit kita. Kita telah kehilangan banyak serakah kita. Kita lebih banyak kehilangan hal-hal egois. Segala sesuatu yang buruk di dalam diri kita sudah hilang. Kita dapat lebih banyak lagi. Jadi kalau sekarang kita seperti mengikut Yesus, kita tidak memiliki uang, kita mungkin cukup menderita, kita bukan orang yang kaya, kita mungkin mengalami kekurangan, tetapi kita sudah dapat untung banyak dibandingkan dengan apa yang kita alami ini. Dan ini orang Kristen yang benar. Ketika kita bicara tentang Pentakosta, kita bicara tentang bagaimana kita berani menderita luar biasa. Walaupun kita menghadapi tantangan apapun juga, kemiskinan, kelaparan, bahkan mungkin aniaya, bahkan mungkin penangkapan dan penjara, tak ada satupun yang bisa menyurutkan untuk kita berani menderita. Salah satu hal yang sangat menarik adalah di kekristenan awal adalah bagaimana orang-orang melihat keberanian orang-orang Kristen yang berani menderita. Orang-orang Kristen ditangkap. Mereka kemudian masuk di Kolosium. Di sana mereka dipertandingkan dengan binatang buas. Tapi tidak ada satu rasa takut.
mereka justru berani menderita. Orang-orang Kristen dianiaya, orang-orang Kristen dirajam, orang-orang Kristen diperlakukan dengan tidak baik. Mereka pergi kemana-mana, tapi tidak ada satupun orang Kristen yang tidak berani menderita. Mereka tidak pernah mengeluh karena kelaparan, mereka tidak pernah mengeluh karena penderitaan, mereka tidak pernah mengeluh karena mereka menjadi miskin gara-gara ikut Yesus. Mereka tidak pernah mengeluh karena segala harta benda mereka harus dia tinggalkan. Mereka tidak pernah mengeluh kehilangan rumah mereka. Mereka tidak pernah mengeluh karena mereka berani menderita untuk Kristus. Sebab apa? Mereka sudah dapat lebih banyak. Hal-hal yang ada di dalam dunia ini, itu adalah segala sesuatu yang sifatnya fana. Tapi mereka sudah mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari harta yang ada di dunia ini. Harta yang memiliki nilai kekekalan. Itu sebabnya mereka berani menderita luar biasa. Kalau kita lihat ketika para murid-murid sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, tidak ada satupun yang mereka berani menderita. Tapi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berani menderita luar biasa. Kita bisa melihat kisah-kisah bagaimana para murid-murid akhir hidup mereka bukanlah merupakan satu kisah yang sangat menyenangkan. Seperti mungkin pelayanan hamba-hamba Tuhan sekarang. Mereka dalam posisi yang sangat menyenangkan, sangat enak ruasa, enak luar biasa berada dalam situasi baik. Tapi orang Kristen awal tidak demikian. Para rasul juga tidak demikian. Rasul Matius, dia mati karena disiksa, dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus meninggal di Alexandria setelah badannya diseret hidup-hidup, ditarik dengan kuda di 4 penjuru sampai dia mati. Kemudian Lukas mati digantung di Yunani. Yohanes digoreng dalam minyak, walaupun dia mati, tetapi dia mengalami penderitaan luar biasa. Petrus mati disalib, dia menghadapi penderitaan yang luar biasa. Yakobus, saudara Yesus, dilempar dari bumbungan bait Allah, dia mengalami penderitaan. Kemudian Bartolomeus, dia mati dicambuk di Armenia, di Turki, dia mengalami penderitaan. Andreas mati disalib seperti Kristus, di Yunani juga. Thomas kemudian ditusuk tombak di wilayah India. Yudas, saudara Yesus, dia dipanah. Kemudian Matias dirajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Kenapa orang-orang itu berani menderita? Kenapa orang itu berani kehilangan nyawa mereka? Kenapa orang itu berani miskin? Kenapa orang-orang awal itu berani kemudian kehilangan segala sesuatu? Mereka berani lapar, mereka berani kekurangan. Karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Kristus. Mari kita pikirkan ketika kita bicara tentang Pentakosta. Apakah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri kita? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan lagi, menguatkan kita lagi, supaya kita menjadi orang Kristen yang hebat luar biasa. Biarlah api Pentakosta menguasai gereja Tuhan. Biarlah api Pentakosta memberkati gereja Tuhan. Membangun gereja Tuhan itu menjadi satu gereja yang luar biasa. Ketika api Pentakosta Tuhan itu turun, maka gereja dan umat percaya menjadi orang yang sangat antusias dalam pemberitaan Injil. Yang kedua, gereja dan umat percaya menjadi orang yang sangat antusias di dalam doa mereka, pembacaan firman Tuhan, penggalian firman Tuhan, dan ibadah-ibadah mereka semuanya. Dan yang terakhir, ketika kita dipenuhi oleh api Pentakosta, kita menjadi orang-orang Kristen yang berani menderita. Kita berani membayar harga kita semuanya. Tidak takut miskin, tidak takut kelaparan, tidak takut menderita aniaya, tidak takut terpenjara. Kita tidak takut apapun juga. Ini yang perlu dibangkitkan lagi. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan kita lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dikuatkan lagi, kami diteguhkan lagi, kami juga mungkin ditampar lagi Tuhan. Kami dibawa lagi untuk menyadari bahwa esensi kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan kami bicara tentang sekedar karunia-karunia yang membuat kami kemudian mengalami obesitas ketenaran, mengalami obesitas untuk membanggakan diri kami, mengalami obesitas-obesitas yang membuat diri kami menempatkan diri, bahkan mungkin akan mengkudeta Tuhan, karena mungkin kuasa-kuasa, keajaiban-keajaiban Roh Kudus yang ada di dalam diri kami yang membuat kami kemudian gila pujian, gila hormat, gila prestis Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan lagi kebenaran firman Tuhan ini yang membangun lagi kami menjadi jemaat dan gereja yang luar biasa. Terus kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberkati para pengusaha-pengusaha yang terimbas dalam usaha mereka gara-gara COVID-19. Mereka yang kemudian masalah usaha-usaha pabrik-pabrik mereka semuanya yang tidak produksi, tidak ada transaksi jual beli, dan kemudian bahan baku yang mentah yang mungkin tidak tersuplai, tidak ada, dan mereka harus bayar hutang, bayar bunga, dan mereka harus bayar pegawai. Ada begitu banyak pergumulan, bayar pajak juga. Tuhan, Engkau memberkati supaya mereka diberikan hikmat marifat yang luar biasa, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang tumbuh dalam kekuatan luar biasa,
biasa dalam segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Berkati para pengusaha itu, kesabaran, ketabahan, syukur agar pada mereka semuanya. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan Engkau suplai dengan cara-cara yang ajaib. Berkati mereka untuk memiliki kemampuan untuk mencoba sesuatu pekerjaan yang baru lagi. Tuhan Engkau campur tangan. Berkati para dokter, suster, cleaning service yang ada di rumah sakit, jauhkan mereka semuanya dari epidemi COVID-19. Berkati juga Tuhan yang terjangkit COVID-19, Tuhan Engkau lawat, Engkau sembuhkan. Berkati Presiden kami Jokowi sebagai kepala negara kami, Presiden kami, berikan hikmat marifat supaya mereka dan jajaran kementeriannya bisa mengurai masalah krisis Indonesia di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, sehingga Indonesia bisa bangkit dan keluar, dan kami benar-benar bisa mengalahkan COVID-19, dan kami bangkit ekonomi kami Tuhan. Berkati hikmat untuk Presiden Jokowi memberikan sebuah terobosan-terobosan yang luar biasa, membawa Indonesia meluncur tinggi Tuhan dalam segala aspek. Berkati Tuhan perlindungan dan pembelaan ke dia Tuhan, dari anasir-anasir jahat Tuhan Engkau lindungi, jagai. Berkati aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, Tuhan berkati mereka. Berkati kota kami Tuhan, supaya kota kami diberkati, dan di sana Tuhan kota kami menjadi kota yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga kota kami mengalami berkat yang datang dari Tuhan, dan banyak orang-orang jiwa-jiwa yang dituai yang menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pergumulan gereja kami. Kami merindukan, kami memiliki tanah, kami memiliki sebuah gedung. Tuhan kami tahu kalau Engkau memulai sebuah pekerjaan, Engkau akan meneruskan. Artinya bahwa Engkau akan mensuplai kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan memiliki sebuah gedung. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat lagi hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil karena tangan Tuhan menyertainya. Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau, dan engkau menjadi sumber berkat bagi orang-orang. Bagikan semua berkat yang datang dari Tuhan, dan pulang dengan berkat itu, beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dengan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru untuk kita terus-menerus melayani Dia, mengikuti Dia. Apapun keberadaan dan kondisi situasi di sekitar kita, cinta kita tidak akan pernah pupus kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, amin.